Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips menghemat belanja dari ibu rumah tangga. Seringkali ibu rumah tangga disebut juga sebagai orang yang serba bisa, seorang superwoman. Ibu rumah tangga diharapkan bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak, ataupun bahkan mengatur keuangan keluarga secara baik. Lebih lanjut lagi, ibu rumah tangga pastinya ingin sekali untuk selalu hemat uang belanja. Akan tetapi meskipun hemat, mereka tetap mencoba untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga agar terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya, banyak sekali ibu rumah tangga yang bingung sekali dalam mengatur uang belanja dan mempertanyakan bagaimana jatah belanja mereka seringkali tidak mencukupi. Supaya tidak bingung, ada strategi dalam mengatur uang belanja ataupun uang dalam mengatur rumah tangga. Berikut adalah tips untuk ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan agar uang belanja tetap hemat, tapi nutrisi keluarga tetap terpenuhi dengan baik. Yang pertama, berbelanja di pasar tradisional menjadi alternatif untuk berhemat. Sebagai informasi, belanja di pasar tradisional cenderung lebih murah daripada di supermarket. Kamu tetap bisa mendapatkan kualitas bahan makanan yang baik di pasar tradisional kalau pandai memilih. Bahan masakan seperti daging segar, ikan, sayur, dan sebagainya biasanya tersedia di pasar tradisional mulai dari pagi hari, sehingga pergilah ke pasar pada waktu pagi agar mendapatkan kualitas terbaik. Utamakan untuk membeli bahan makanan sesuai dengan daftar yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak boros saat berbelanja. Hal itu mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Belilah secukupnya bahan makanan dan jangan berlebihan agar tidak terbuang. Kedua, memasak sendiri sehingga lebih hemat dan juga lebih sehat. Memasak sendiri hidangan untuk keluarga merupakan langkah tepat dalam mencoba berhemat. Selain lebih hemat, kamu juga dapat menjaga kebersihan masakan sehingga lebih higienis dan sehat. Jadi jangan perlu khawatir kalau belum terlalu mahir dalam hal memasak. Kamu bisa mencoba berbagai referensi dalam internet, baik dari resep ataupun melihatnya melalui video YouTube mengenai langkah demi langkah cara memasak resep yang tersedia. Ketiga, membuat list menu mingguan. Supaya tidak kebingungan dengan menu harian yang akan dimasak, kamu perlu menyusun menu masakan setiap harinya. Susunlah menu masakan harian untuk 1 minggu dan buatlah daftar bahan apa saja yang harus dibelanjakan berdasarkan rencana menu yang sudah disusun. Lengkapi setiap menu yang disusun dengan kandungan karbohidrat, sayuran, protein agar nutrisi keluarga terpenuhi dengan baik. Selain itu, buatlah variasi menu yang berbeda setiap harinya. Tujuan dari dibuatnya variasi menu ini adalah untuk mencegah rasa bosan dengan hidangan rumah yang kita sajikan. Keempat, buat jadwal rencana pengeluaran keluarga. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terkontrol, kamu sebaiknya membuat daftar pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Pengeluaran harian misalnya uang saku anak sekolah, mingguan misalnya budget untuk belanja sayur mayur dan lauk, sedangkan pengeluaran bulanan misalnya biaya listrik, gas, air, dan sebagainya. Kalau perlu, masukkan juga budget biaya entertainment atau hiburan, misalnya biaya makan di restoran atau liburan keluarga. Hal ini mencegah budget yang tak terkontrol saat pergi berlibur atau makan di luar. Kelima, simpan bahan makanan dengan baik agar awet. Aneka jenis bahan makanan memiliki karakteristik dan cara penyimpanan masing-masing. Dengan bahan makanan jenis sayuran, kamu bisa menyiangi terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam wadah kedap udara dan simpan di kulkas bagian khusus. Sedangkan bahan makanan jenis daging dan ikan, kamu perlu menyimpannya dengan bersih di freezer. Cara menyimpan bahan makanan yang sesuai akan membuat bahan makanan lebih awet dan tahan lama dalam beberapa hari ke depan. Dengan adanya hal tersebut akan memberikan keuntungan, sehingga kamu tidak perlu berbelanja ke pasar setiap hari, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya transportasi. Demikian beberapa tips untuk ibu rumah tangga dalam berbelanja.
dan menghemat uang belanja yang dapat dijadikan referensi. Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kamu dapat menyesuaikan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pendapatan yang kamu terima. Kiranya kamu sudah berusaha menghemat, tetapi uang belanja masih terasa kurang. Cobalah untuk mendiskusikan dengan pasangan ataupun keluarga yang ada di rumah agar bisa mendapatkan jalan keluar bersama. Jangan lupa untuk mencatat semua pengeluaran agar jelas untuk apa saja pemakaian keuangan keluarga tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan orang yang punya kestabilan keuangan. Dalam menjaga kehidupan keuangan kamu agar tetap stabil, itu memerlukan kedisiplinan dan pengembangan kebiasaan keuangan yang baik. Kita semua tidak ingin berada di sebuah lubang keuangan yang akan membuat kita hancur secara emosional dan psikologis. Maka lebih baik untuk melindungi keuangan kita selagi bisa, sebelum situasi menyebabkan uang kita hangus dan hilang begitu saja tanpa arti. Itulah mengapa penting untuk belajar satu atau dua tentang kestabilan keuangan. Berikut kebiasaan orang-orang yang punya kestabilan keuangan yang harus kamu tiru. Yang pertama, tidak menghabiskan uang secara impulsif. Hal ini tampaknya akan menjadi masalah besar bagi kita semua karena kita cenderung ingin mengambil keuntungan dari kehidupan supaya lebih mudah. Belanja secara impulsif seperti kamu menghabiskan uang untuk makan dan berbelanja secara berlebihan sampai menguras keuangan. Stabilitas keuangan hanya bisa didapatkan ketika kita mengontrol dan memantau pengeluaran impulsif yang biasanya dipengaruhi suasana hati yang buruk pula. Kedua, menabung uang. Orang yang stabil secara finansial menghabiskan uang lebih sedikit dari yang mereka dapatkan tiap bulan. Kamu mungkin tidak memiliki uang melimpah, tetapi kamu dapat menikmati hal yang penting untuk menunjang kehidupan kamu dan tidak mengaburkan uang. Hal ini akan memberikanmu kesempatan untuk menyimpan uang. Jadi, belajarlah untuk lebih bijak lagi, menggunakan handphone, membayar fasilitas TV, dan pulsa bulanan untuk smartphone yang kamu miliki. Atau kamu bisa mengurangi belanja yang kamu habiskan pada bahan makanan, restoran, dan pakaian. Ketiga, menelusuri pengeluaran. Orang yang stabil secara keuangan memantau pengeluaran mereka. Hal ini dapat dilakukan sesekali. Mungkin sebulan sekali kamu dapat menulis berapa banyak uang yang telah kamu habiskan dan melihat bagian mana yang dapat kamu kurangi pengeluarannya. Ketika hal ini dilakukan, maka kamu dapat memahami bagaimana efisiensi penggunaan keuangan. Keempat, berinvestasi. Orang yang stabil keuangan melakukannya dengan baik untuk mengamankan masa depan mereka, bahkan ketika pensiun masih jauh. Kamu dapat memulai menyimpan uang selain berbentuk deposito, reksadana, saham, logam mulia, atau sejenisnya untuk berinvestasi. Kelima, mencegah berhutang. Semua hutang tidaklah sama. Pinjaman dengan bunga tinggi tidak sama dengan pinjaman bunga rendah, seperti pinjaman hipotek dan sebagainya. Hutang memiliki efek psikologis terhadap si pihak berhutang, maka akan lebih baik untuk menghilangkan atau mencegah hutang. Ketahuilah seberapa banyak kamu berhutang sekarang. Apakah itu adalah utang kredit mobil atau kredit card atau kartu kredit? Karena membuat anggaran. Orang yang stabil secara finansial membuat anggaran pendapatan mereka. Dengan menggunakan anggaran, mereka mampu memastikan di mana uang mereka habiskan dan mengetahui penggunaannya secara tepat. Dengan berbagai aplikasi, kamu dapat bertanggung jawab untuk mulai menganggarkan uangmu dan mengalokasikannya secara tepat. Ketujuh, tidak suka menunda. Orang yang bijak tidak menunda kewajiban keuangan mereka. Mereka tidak menunda dalam membayar tagihan. Dengan melakukan hal ini, tidak ada ruang untuk pertumbuhan utang dan memberi kita kesempatan untuk mengetahui uang dapat digunakan untuk pengeluaran pribadi. Kedelapan, meninggalkan kebiasaan buruk. Cara ini membutuhkan disiplin yang tinggi, tetapi orang-orang yang stabil secara finansial memahami bahwa kebiasaan buruk merugikan pendapatan mereka dan berpotensi menghancurkan kebahagiaan masa depan mereka. Hal ini benar-benar membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bangkrut di masa depan. Kesembilan, punya rencana. Tentunya ada hal-hal khusus atau kegiatan yang ingin kamu lakukan untuk memanjakan diri. Hal itu bisa berupa membeli rumah, membeli mobil, pergi liburan. Ini bisa menjadi tujuan jangka panjang yang mengharuskan kamu untuk secara efisien merencanakan dan mencapai tujuan itu. Bukan hanya menunda-nunda, tapi juga menempatkan angka dan tanggal pada tujuan itu. Dengan melakukan ini, kamu dapat konsisten dan melihat bagaimana rencanamu nantinya dapat membuahkan hasil. Semuanya bisa karena biasa. Setiap orang pasti bisa berubah menjadi lebih baik.
Kalau kamu memiliki keuangan yang stabil, maka biasakanlah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan kalau kamu mau membiasakan diri untuk melakukannya. Jadi mulailah ubah kebiasaan dirimu dan ikut kebiasaan tadi kalau kamu ingin stabil secara finansial. Kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan keuangan yang tidak dilakukan oleh orang yang sukses. Mengelola uang secara efektif adalah keterampilan kunci untuk mencapai keberhasilan. Orang-orang sukses membuat keputusan bertindak efektif dengan uang mereka. Seperti bidang kehidupan, penting untuk mendidik diri sendiri tentang ancaman dan tantangan di dunia. Apa saja hal-hal yang dihindari oleh orang-orang sukses dalam perencanaan keuangan mereka? Yang pertama, mereka tidak overspending. Mereka membelanjakan uang lebih sedikit dari pendapatan. Hidup dengan biaya kurang dari pendapatan yang kamu peroleh adalah keterampilan manajemen uang yang penting untuk dikuasai. Beberapa orang terkaya di dunia telah mengambil prinsip ini dengan sangat tepat. Misalnya Sir John Templeton, investor legendaris yang menjadi miliarder. Ia menyimpan 50% dari pendapatannya, bahkan ketika dia tumbuh dengan sarana yang terbatas. Kalau uang yang kamu kelola berlebih, jangan khawatir, kamu dapat mencapai kesuksesan keuangan dengan menyimpan 10-15% dari penghasilan. Kedua, mereka tidak terpaku dengan harga. Mereka mengerti pentingnya nilai. Harga yang kamu bayar untuk investasi, makan, atau membeli sepotong pakaian hanya bagian dari cerita. Orang-orang sukses juga berpikir tentang nilai barang-barang tersebut. Untuk investasi, mereka menganggap prospek investasi tumbuh di masa depan. Untuk barang-barang pribadi, mereka mencari produk-produk berkualitas tinggi yang akan berlangsung lama dipakai. Misalnya mereka rela membeli sepatu mahal seharga 5 juta atau lebih, tetapi sepatu ini bisa bertahan selama bertahun-tahun dengan perawatan yang tepat. Ketiga, mereka tidak menghamburkan uang untuk membayar biaya dan bunga. Mereka tahu cara mengelola akun bank. Menurut CNN, orang Amerika rata-rata membelanjakan lebih banyak uang, sekitar hampir 20 juta untuk menutupi utang kartu kredit. Orang-orang sukses juga mengawasi biaya bagaimana bank menerapkan aturan pembayaran dan bunga untuk ATM dan transaksi lainnya. Biaya ini mudah untuk dihindari dengan perencanaan. Setelah kamu memahami bagaimana sistem perbankan bekerja, kamu cukup meninjau rekening keuanganmu selama 5-10 menit setiap bulan untuk memahami biaya yang harus kamu keluarkan untuk bank. Keempat, mereka tidak lupa menyesuaikan keuangan mereka setelah perubahan hidup. Apakah kamu baru saja menikah? Apakah pasanganmu akan menggunakan kekayaanmu? Hal ini adalah beberapa poin yang orang-orang sukses secara keuangan dapat kelola secara efektif. Meskipun kamu dapat mengotomisasi banyak aturan dan prinsip keuanganmu, sangat penting untuk melakukan penyesuaian ketika keadaan hidup dan keluarga kamu berubah secara signifikan. Buatlah sekali setahun tinjauan hidupmu dan rencana keuangan untuk tetap dapat mengatasi perubahan penting. Kelima, mereka tidak puas dengan penghasilan stagnan. Mereka mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Beberapa orang tidak pernah berpikir untuk menghasilkan lebih banyak uang atau hanya puas saat pendapatan mereka meningkat 1-3%. Sayangnya, bahwa laju pertumbuhan pendapatan yang lambat memberi kesempatan inflasi secara perlahan menggerogoti daya beli kita. Sebaliknya, orang-orang sukses mencari cara untuk mendapatkan penghasilan lebih. Peningkatan pendapatan memberi kamu lebih banyak pilihan untuk kesenangan pribadi, kapasitas yang lebih untuk memberi uang dan rasa aman. Orang-orang sukses mengambil tindakan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan mereka. Misalnya, mereka mengambil kursus untuk meningkatkan keterampilan mereka, atau mereka menyumbangkan ide-ide untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Mereka juga tahu bagaimana untuk menghasilkan lebih banyak uang, karena mereka tidak mengabaikan laporan keuangan. Mencapai kesuksesan keuangan membutuhkan beberapa kebiasaan yang dilakukan secara seksama dan mantap. Hal itu termasuk membentuk kebiasaan untuk memantau laporan keuanganmu. Orang-orang sukses mengatur waktu setiap bulan 30-60 menit untuk meninjau sampai rekening keuangan mereka, investasi, rekening bank, kartu kredit, dan banyak lagi. Ketika mereka mendeteksi kesalahan atau kelalaian, mereka segera mengambil tindakan. Ketujuh, mereka tidak mengambil resiko bodoh dalam keuangan. Warren Buffett sering menyatakan, aturan nomor 1 tidak pernah kehilangan uang. Semua investasi dapat mengakibatkan beberapa ukuran risiko. Dikatakan bahwa orang-orang sukses menggunakan 2 alat yang kuat
untuk menghindari kerugian. Mereka memahami nilai asuransi untuk mengendalikan risiko dan pentingnya alokasi aset. Beranilah, tapi jangan salah melangkah. Satu hal yang pasti, kalau kamu ingin meraih kesuksesan adalah jangan takut untuk gagal. Beranilah dalam mengambil keputusan, tapi jangan asal dalam melakukan itu semua. Lakukan sejumlah pertimbangan dahulu. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan orang lain. Sebab sebagai manusia, kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Jadi, sudah siapkah kamu meraih sukses? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.